Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anda solih dan solihah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini kita kembali memulai pelajaran seperti biasa ya, karena kita sudah memasuki tahun ajaran baru di semester ganjil. Alhamdulillah, sekarang antum semua sudah naik di kelas 6. Nah, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita memulai doa pembuka pelajaran terlebih dahulu ya. Wahid isnain salat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan menjadikannya manzila-manzila bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran surat Yunus ayat 5. Oke, solih dan solihah. Baiklah, sekarang sebelum kita mulai pelajaran, pastikan antum sudah menyiapkan alat tulis ya. Walaupun antum belajar di rumah, tapi antum harus tetap mempersiapkan alat tulis, baik itu buku, pena, pensil atau penghapus jika dibutuhkan. Dan memperhatikan video ustazah ini dengan seksama supaya antum bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Oke? Baiklah solih dan solihah, hari ini kita akan membahas tentang mengenal nilai tempat bilangan hingga 7 digit bilangan. Nah, yang pertama akan kita bahas dalam pertemuan kali ini adalah nilai tempat bilangan. Sebelum kita membahas tentang 7 digit bilangan ya. Nilai suatu bilangan itu sangat tergantung pada tempat di mana sebuah bilangan itu berada ya. Jadi nilai bilangan itu bergantung pada letaknya dia itu ada di mana ya. Nah, nilai tempat ini kita bagi menjadi 3 ya. Di nilai tempat dasar itu ada nilai ratusan, kemudian ada juga nilai puluhan, dan terakhir adalah nilai satuan. Nah, ketiga nilai tersebut adalah nilai tempat dasar ya, sebelum kita membahas tentang nilai tempat bilangan untuk 7 digit bilangan. Nah, contoh dari nilai ratusan, puluhan, dan satuan ini bisa kita lihat. Misalnya ada angka 352. Nah, dari angka tersebut kita bisa membacanya dengan 352. Nah, nanti kita akan bahas dari angka tersebut mana yang ratusan, mana yang puluhan, dan mana yang satuan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari angka tersebut ya. Nah, sekarang kita akan tulis kembali angkanya ya, 352. Nah, di sini kita akan bahas tempat dari masing-masing angka atau posisi dari masing-masing angka tersebut ya. Nah, angka 3 itu menempati tempat ratusan, maka nilainya adalah 300 ya, karena dia menempati tempat ratusan atau posisi bilangan ratusan. Nah, angka 5 itu menempati tempat puluhan, maka nilainya adalah 50. Kenapa nilainya 50? Karena dia menempati posisi pada bilangan puluhan. Dan yang terakhir adalah angka 2. Angka 2 ini menempati tempat satuan, maka nilainya adalah 2 karena dia posisinya adalah sebagai satuan. Jadi, jika angka 352 tersebut kita uraikan berdasarkan nilai tempat
dan nilainya gitu ya, berdasarkan posisi tempat dan nilainya gitu ya, maka akan kita dapatkan 352 itu adalah hasil dari 300 ditambah 50 ditambah 2. Nah, kalau tadi kita sudah bahas 3 nilai tempat dasar ya, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, selanjutnya kita akan bahas nilai tempat ribuan. Nah, jadi kita bahas dulu dari konsep awalnya ya, dari satuan, kemudian puluhan, ratusan, kemudian kita meningkat ke ribuan gitu, supaya antum tidak bingung, maka akan kita bahas satu persatu. Untuk nilai tempat ribuan ini juga dibagi 3 ya, yaitu ratusan atau ratus ribuan, kemudian puluhan atau puluh ribuan, kemudian satuan. Nah, contohnya ada angka 673.353. Nah, maka itu dibaca 673.353. Nah, bagaimana membedakan antara nilai ribuan dengan nilai ratusan tadi, nilai dasar tadi? Maka batas 3 angka nilai dasar dengan ribuan itu ditandai dengan tanda titik ya. Maka akan kita dapatkan di setiap 3 angka itu dipisah oleh tanda titik. Nah, seperti sebelumnya tadi ya, maka untuk contoh angka 673.353 ini juga akan kita uraikan satu persatu agar antum bisa lebih paham. Nah, angka 6 di situ menempati tempat ratus ribuan, sehingga nilainya 600.000. Ingat ya, untuk ratus ribuan maka itu ada 6 digit. Nah, ada 6 digit atau 6 angka. Kemudian angka 7 itu menempati tempat puluhan ribu atau puluh ribuan, maka nilainya adalah 70.000. Nah, untuk puluh ribuan ini 70.000 itu angkanya ada 5 digit. Kemudian angka 3 menempati tempat satuan atau ribuan, nilainya 3.000 ya. Nah, untuk 3.000 angkanya ada berapa digit? Ya, angkanya ada 4 digit. Nah, maka 673 itu ya adalah nilai untuk ribuan gitu ya. Dari 6 itu ratus ribuan, 7 itu puluh ribuan, 3 itu ribuan. Nah, sedangkan untuk 3 angka di belakangnya itu adalah nilai tempat dasar. Yang tadi sudah kita uraikan ya, 3 menempati tempat ratusan nilainya 300, dan 5 menempati tempat puluhan nilainya 50, kemudian angka 3 menempati tempat satuan nilainya adalah 3. Nah, sekarang kita uraikan ya angkanya berdasarkan nilainya tadi ya. Maka akan kita dapatkan 600.000 ditambah 70.000 ditambah 3.000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 673.353. Ini untuk angka bilangan 6 digit ya, yaitu nilai ratus ribuan. Nah, sekarang kita akan membahas nilai tempat jutaan. Nah, untuk tempat jutaan ini dia itu terdiri dari 7 digit angka. Kalau tadi ratus ribuan itu terdiri dari 6 digit angka ya, atau jumlah angkanya itu ada 6, maka di nilai tempat jutaan itu terdiri dari 7 digit angka. Perhatikan contoh berikut ini. Misalnya ustazah punya angka ya 4, 5, 7, 3, 063. Nah, maka kita akan identifikasi satu persatu letak posisi dari bilangan ini ya. Kita mulai dari angka 3.
angka 3 di sini disebut sebagai satuan. Kemudian angka 6 itu disebut sebagai puluhan. Angka 0 itu disebut sebagai ratusan. Angka 3 sebagai ribuan. Kemudian angka 7 itu berdiri sebagai puluhan ribu. Angka 5 berdiri sebagai ratusan ribu. Dan yang terakhir angka 4 berdiri sebagai jutaan. Nah, bisa kita lihat kan di sini ada 7 digit angka yang dia itu merupakan bilangan jutaan. Dan yang harus antum ingat, tanda titik diletakkan di depan 3 angka yang bergandengan. Ya, seperti angka 573 dan 063 itu kan 3 angka yang bergandengan ya, maka di depannya dikasih tanda titik. Baiklah, itu tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga antum semua bisa memahami materinya ya. Kemudian sebelum kita menutup mata pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai materi pelajaran kita hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di kolom komentar ya.